Shalom dan selamat pagi untuk kita semua pada saat hari ini. Kita sangat bersyukur karena kesempatan yang ada kita dapat berkumpul sekali lagi di rumah kita masing-masing dengan kebaktian online. Jadi mari jemaat Tuhan, sebelum kita belajar melalui firman Tuhan pada saat hari ini, mari kita berdoa. Saya yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, karena sepanjang minggu yang sangat indah kami telah nikmati berjalan bersama-sama dengan Engkau. Begitu juga menikmati berkat kesehatan yang daripada Engkau, melindungi kami, menaungi kami ya Tuhan daripada segala bahaya, sakit, penyakit yang ada. Tuhan, pada saat hari ini kami menaikkan syukur ke dalam tangan Engkau, oleh karena kekuatan, kesempatan yang ada kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, untuk kami terus menjalani persekutuan di dalam keluarga kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati setiap seluruh jemaat yang mengadakan persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Biar Engkau juga terus menyertai mereka yang Tuhan, di dalam kami memuji menyembah Engkau serta mendengar akan firman-Mu ya Bapa, dan biarlah nama Engkau dipermuliakan. Tuhan, pada saat hari ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami terlebih dahulu menyerahkan diri ke dalam tangan Engkau Tuhan, merendahkan diri di hadapan Engkau. Inilah kami ya Tuhan, kami akui kami mempunyai banyak kelemahan dan kami mau terus belajar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah pengertian kepada setiap pribadi kami, untuk kami lebih mengerti, lebih memahami ya Bapa akan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biar Engkau terus berbicara lewat daripada firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat hari ini, dan biarlah melalui firman-Mu ini ya Bapa membuatkan kami sedar dan memperingatkan kami, menegur kami ya Tuhan, dan membuatkan kami terus berani melangkah ke depannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biar Engkau juga terus menyertai bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Guna pakaikanlah hamba-Mu pada saat hari ini, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu ya Tuhan, itu adalah yang daripada Engkau Tuhan. Biar Engkau juga terus menyertai dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, dan biarlah nama Engkau dipermuliakan. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama membuka daripada ayat firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat hari ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita di dalam Matius 9 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Di tajuk yang di atas, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ayat ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan masyurkan dia di seluruh daerah itu. Nah, satu tema yang saya bawa untuk kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini, yaitu berserulah, engkau menjawab. Bila ku berseru, engkau menjawab. Yaitu maksudnya di sini, bila kita mengungkapkan, bila kita berseru, maka Tuhan akan menjawab, ya, menjawab setiap pergumulan kita, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada saat hari ini, ya, pelajaran yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan diri kita,
ya. Berkaitan dengan diri kita, yaitu bila kita berseru kepada Tuhan adalah suatu hal yang memang selalu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apabila kita diperhadapkan dengan permasalahan yang sangat-sangat berat serta menemukan jalan yang sangat tidak dapat keluar ya di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Tuhan, kenapa itu? Nah, kan? Nah, jadi ketika doa-doa kita, ketika apa yang kita telah ungkapkan itu tidak mendapatkan jawaban dan tidak menerima seperti apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, atau lebih mungkin kita katakan, oh, doa saya itu tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Nah, jadi di sini kita mulai meragukan, mulai kita merasakan, oh, saya tidak harus melakukan ini, saya tidak perlu mengharapkan itu. Nah, mungkin kita merasakan seperti itu di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita juga melakukan, kita sambil berteriak, sambil berseru memanggil nama Tuhan dengan segenap tenaga kita, tapi hal yang sama juga kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita melihat ya, tidak ada orang yang boleh lari daripada masalah pergumulan di dalam kehidupan. Tetapi yang harus kita ingat, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa di saat kita berseru kepada Tuhan, ya, di saat kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita bahkan lebih daripada yang tidak dapat dipahami. Ya, kita harus ketahui hal itu ya di dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka untuk mengasihi Dia. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Nah, maksudnya daripada ayat ini, Tuhan lebih mengetahui semuanya, segala-galanya, karena Dia menciptakan kita untuk kita mengasihi Dia. Jadi tidak ada benda yang Dia tidak ketahui daripada kita. Ya, jadi maksudnya di sini di dalam titik terendah kita pada saat hari ini, pergumulan yang kita hadapi pada saat hari ini, jangan pernah berhenti berseru, ya. Jangan pernah menganggap, oh, saya tidak perlu mengatakan kepada Tuhan, oh, saya berdiam, Tuhan tahu, ya. Tak perlu saya doa, tak perlu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tahu karena Dia membuat kita salah. Ya, kita perlu berseru, ya, kita perlu berseru meminta kepadanya, seperti di dalam pembacaan kita tadi, ya, seperti di dalam pembacaan kita tadi mengenai ya 2 orang buta yang berseru kepada Tuhan, ya, mereka ya berseru dengan iman yang sesungguhnya. Kalau kita melihat ya di dalam pembacaan kita, dia mengatakan seperti ini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Nah, kita boleh melihat gambaran ini. Di dalam perjalanan, ya, ada orang meminta pertolongan dengan kita, mengharapkan kita untuk menolong mereka situasinya. Ya, dia bukan, oh, tolong saya, ataupun kalau seseorang itu tidak menolong kita, oh, tidak apa, ada orang belakang lagi akan menolong kita. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi dengan jelas ya, 2 orang buta ini ya, mereka berseru dengan iman mereka. Ya, mereka pergi mengikuti Yesus sambil berseru-seru, sehingga mereka sampai ke satu tempat. Ya, sampai ke satu tempat, mungkin suatu perjalanan yang jauh, kita tidak tahu ya, tetapi kita boleh bayangkan ya, di dalam diri kita ya, di dalam diri kita inilah perjalanan kehidupan kita ya. Jadi di saat Yesus itu berjalan, Dia maukan kita seperti orang buta ini ya, Dia maukan kita berseru ya, sambil mengikuti Dia ya, berseru dengan iman ya. Nah, jadi seperti mana yang kita lihat
orang buta ini, apa yang mereka mohon, apa yang mereka minta, didengar oleh Yesus dan menjawab permohonan mereka, sehingga mata mereka pun dapat melihat, dapat melihat. Nah, kalau kita melihat dua orang buta dalam Injil ini adalah orang yang menderita, seperti yang setelah katakan tadi, gambaran untuk kita, ya. Menderita, mereka bukan hanya menderita secara baik, dia bukan menderita secara fisik saja, tidak dapat melihat, tetapi secara batinnya juga, ya. Kalau kita melihat mereka secara menderita secara fisiknya, mata mereka tidak boleh melihat dunia, ya, dan sekitarnya secara nyata. Mungkin dalam gambaran kepala otak mereka, oh ya, dunia ini bulat. Kalau orang mengatakan, oh ini indah, jadi gambaran mereka tuh harus berupaya, jadi mereka tidak melihat. Nah, jadi dunia yang indah dan terang menerang ini bagi mereka suatu hal yang begitu gelap, ya, dengan pandangan mereka, karena mereka ini adalah orang buta, ya. Jadi di sini kita melihat, ya, ini suatu derita. Kalau kita pun tak dapat melihat, kita merasakan tidak layak untuk kita hidup, ya. Nah, secara batinnya, yaitu mereka tidak boleh melihat, ya, melihat dengan jelas, ya, apa yang menjadi belenggu yang membuatkan mereka tidak dapat melihat, ya. Jadi belenggu-belenggu dosa. Jadi mata yang dikendalikan oleh si jahat, ya, dapat menyusup ke dalam dosa yang paling dalam. Nah, maksudnya di sini bila kita menyadari, ya, bila keduanya menyadari dosa mereka, perbuatan mereka, kelemahan mereka, batin mereka, mereka sangat perlukan siapa, ya. Jadi keduanya datang mohon belas kasihan yang daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, tindakan setelah itu, ya, Yesus membuatkan mereka boleh melihat. Bukan karena kasihannya, belas kasihan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, dia katakan seperti ini di dalam ayat ke-27, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dia bukan dengan belas kasihan, ya, bukan. Ya, kalau kita datang minta, oh Tuhan minta belas kasihan daripada Engkau, kita minta belas kasihan. Tetapi apa yang dilihat di sini, ya, karena iman dan kepercayaan mereka, ya. Jadi setelah Yesus bertanya kepada mereka suatu soalan yang simple, ya, satu hal yang sangat mudah dijawab, yaitu mereka percaya adakah dia dapat melakukan itu. Jadi jawab mereka yang mereka percaya. Jadi kalau kita melihat, dia tidak katakan oh melihatlah, tidak. Tetapi ayat yang Yesus gunakan di sini suatu ayat yang begitu boleh membuatkan kita rasa kalau bagaimana kalau iman mereka tidak sampai ke begitu, mereka tidak melihat. Karena satu ayat yang dia katakan demikian, yaitu jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, jadi ia terjadi menurut iman mereka, ya, bukannya daripada belas kasihan, bukannya Yesus kita melihatlah, ya, dengan ini saya memberi Anda melihat dunia, tidak, tetapi dengan suatu ayat yang begitu membuatkan kita terfikir, ya. Kalau saya terfikir, kalau iman saya tak sampai ke begitu, bagaimana saya pada waktu itu, ya. Kita sama soalkan itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi suatu ayat yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin dengan ayat yang begini juga Yesus menjawab doa kita, Yesus menjawab pergumulan kita, ya. Jadi pada saat hari ini kita akan melihat, ya, apa yang menjadi renungan. Kalau tadi setelah menceritakan cerita yang sangat singkat apa yang terjadi daripada pembacaan kita, jadi pada saat hari ini kita akan melihat renungan kita pada hari ini, yaitu apa kebutaan yang kita alami, ya, apa kebutaan yang kita alami saat ini sehingga mata rohani kita tidak melihat,
ya, sehingga mata rohani kita ditutup. Nah, yang pertama kita ya buta terhadap diri kita sendiri, ya. Seringkali buta terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan, ya. Kenapa dikatakan demikian, ya, saudara-saudari? Yaitu mata kita seringkali tertutup rapat terhadap kekeliruan, ya. Kekeliruan, dosa-dosa yang ada pada diri kita. Namun terbuka luas terhadap kesalahan orang lain, ya. Ini seringkali terjadi, ya. Kita sangat mudah melihat, oh, kehidupan dia begitu karena dia tidak percaya. Sedangkan kita mempunyai masalah sendiri, kita mempunyai pergumulan sendiri. Untuk apa kita menghakimi orang lain, ya? Jadi di sini mata rohani kita seharusnya harus dapat melihat, sadar, ya, keberadaan kita di mana, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa daripada cerita yang kita baca tadi, mereka sadar. Mereka tahu yang menjadi beban, permasalahan utama. Nah, maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, diri kita di dalam kita menghadapi tantangan, apatah lagi sekarang kita menghadapi COVID-19, ya, dimana kita ada yang hilang pekerjaan, ada yang berhenti, ada yang duduk di rumah, ada yang anak-anak sekarang belajar dari rumah. Jadi banyak masalah dan suatu ketidakbiasaan kita. Walaupun sudah 1 tahun lebih kita melakukan hal ini, kita masih tidak dapat membiasakan diri, ya. Jadi seringkali kita katakan, oh, ini salah itu, ini salah si anu, ini salah si dia itu, ini salah kerajaan, ya. Tapi kita harus kembali lagi dengan diri kita, ya. Kembali lagi dengan diri kita. Apapun yang terjadi di dalam diri kita itu melibatkan kita itu pasti ada sesuatu yang boleh menyebabkan itu terjadi di dalam diri kita, ya. Jadi maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi, buka selebar-lebarnya mata rohani kita. Sadarkan diri kita, ya. Sadarkan diri kita untuk kita jujur, ya. Untuk kita jujur dengan diri kita sendiri, ya. Mulaikanlah dengan diri kita sendiri, ya, seperti mana teladan 2 orang buta ini. Mereka mulai dengan diri mereka, ya. Mulai dengan diri mereka dan mohon kepada Tuhan. Nah, mungkin sebelum ini kita tidak jujur dengan Tuhan. Kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Dengan kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, kita merasakan, oh, itu bukan salah saya kan manusia lemahnya, saya harus melakukan kesalahan ini, Tuhan. Jadi di sini saudara-saudari yang dikasihi, sadarkanlah diri kita, ya. Mari jemaat Tuhan, kita mulai belajar, ya. Kita mulai belajar, ya, untuk jujur dengan diri kita sendiri, berhenti menyalahkan orang lain, serta belajar merendahkan diri, ya, merendahkan hati kita, ya. Kalau kita ada kesalahan, mohon keampunan yang daripada Tuhan, ya. Dan mari kita berseru kepada Tuhan dengan sikap yang jujur dan rendah hati, ya. Dan dengan itu juga kita mohon pertolongan serta tuntutan yang daripada Tuhan, ya, untuk kita lebih rendah hati melihat kebaikan serta kelebihan orang di sekeliling kita, ya. Berhenti untuk menyalahkan orang lain, berhenti untuk mengatakan ini kenapa Tuhan, menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi mulai dengan 3 cara, yaitu mulai jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Tuhan, ya, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita harus membuka selebarnya mata kita melihat begitu indahnya
ya. Begitu indahnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti dua orang buta ini. Di saat mereka dapat melihat, mereka melihat keindahan, ya, keindahan yang sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah mereka lihat selama ini, ya. Jadi jangan pernah membutakan mata rohani kita dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak masuk akal, ya. Jadi yang kedua yaitu secara fisik kita tidak mengalami kebutaan, ya. Namun secara rohani, mata rohani kita lah yang dibutakan, ya, dibutakan. Nah, jadi seperti mana yang saya telah katakan dari awal tadi, bahwa mata kita seringkali melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, ya, karena mata kita ini melihat. Jadi proses dia pergi ke otak, jadi proses dia pergi ke anggota badan dan menggerakkan hati kita, ya. Jadi maka dengan itu kita seringkali melihat hal-hal yang tidak baik, kejahatan dan sebagainya, namun kita tidak memiliki kemauan untuk membebaskan ataupun menolong, ataupun kita tidak mau keluar daripada masalah kita. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, setiap kali kita menghadapi cabaran, tantangan di dalam kehidupan kita, kita kan seringkali mau berdiam, ya. Kita melihat, kita tahu ini tidak benar, kita tahu ini salah di mata Tuhan, tapi kita katakan, tidak apa, saya harus di sini, ya. Tidak apa, saya harus di sini, ya. Untuk kita terus mau Tuhan itu melakukan yang ajaib, tapi kita berdiam, kita dibutakan, ya. Jadi di sini kita melihat, ya, kita lebih cenderung membiarkan ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan, yaitu berlaku. Walaupun kita ini berseru kepada Tuhan, ya, Tuhan begini begitu, tapi kita tidak meluruskan apa yang tidak baik terlebih dahulu, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa itu yang akan membuatkan diri kita ataupun menghalangi atau menghentikan. Nah, jadi kita tahu bahwa mata rohani kita ini, ya, sebagai, ya, mata rohani kita sebagai orang percaya, ya, buta sehingga kita seolah-olah tidak melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan dan lain-lain di sekitar kita. Jadi kita jadi acuh tak acuh, ya, tidak peduli dan takut untuk terlibat dan menyelesaikan persoalan itu. Nah, itu yang sering kali terjadi, ya. Mungkin kita katakan, oh, saya oke, tapi kita tidak tahu iman kita bagaimana. Apatah lagi pada saat hari ini, ya, pasti iman kita itu sangat-sangat goyang, ya, karena masalah keluarga, pekerjaan, persekitaran, kita dapat melakukan aktiviti kita yang lain-lain, kan, kita merasakan hal yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Nah, maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dengan diri kita, ya, mulai seperti tindakan dua orang buta ini, ya. Mereka tidak berdiam diri, mereka tidak berdoa di tempat mereka, tapi mulai mengikuti, ya. Kita melihat mereka mulai mengikuti sambil berseru-seru, ya. Kita datang kepada Tuhan, ikuti Tuhan itu dengan kebenaran, karena Dia menyediakan jalan kebenaran untuk kita. Dia mengajarkan kebenaran untuk kita. Jadi apa yang ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan, itu kita harus, itu tanggung jawab kita, seperti mana khotbah sebelum ini, itu tanggung jawab kita, ya, bersama, ya, untuk kita meluruskan apa yang tidak lurus, membenarkan apa yang tidak benar, ya, membuatkan suatu kejahatan itu lenyap, ya, kita ajarkan. Jadi di situ kita boleh melihat sampai mana tahap mata rohani kita pada saat hari ini. Nah, maka dengan itu saudara-saudari mulai peduli, ya, peduli dengan orang di sekeliling kita, ya. Jangan pernah takut untuk terlibat di dalam kita menyelesaikan permasalahan kita, baik orang lain juga, ya. Jangan pernah takut untuk
menghadapi permasalahan kita, tapi hadapi itu dengan penyertaan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, ya, mata rohani kita akan dicelikkan hanya melalui iman. Nah, jadi kalau kita melihat tadi seperti mana yang setelah katakan, bahwa ayat yang Yesus gunakan pada waktu itu, jadilah kepadamu menurut imanmu, ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, iman kita membawa untuk kita percaya bahwa hal-hal yang baik dan dahsyat akan pasti terjadi, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi iman membukakan mata rohani kita sehingga kita dapat mempercayai Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang lebih dan sangat-sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Nah, alhasilnya kita tidak boleh menyerah dalam apapun juga keadaan, karena iman kita itu menuntun kita untuk melewati ketidakmampuan, mampu untuk kita dapat menghadapi. Karena sedangkan ketakutan hanya akan memunculkan kata, mustahil saya dapat lakukan ini, mustahil saya dapat melihat. Kalau kita melihat kepada dua orang buta ini, dia akan katakan, mustahil saya dapat melihat, dia itu siapa? Nah, mungkin dia boleh merasakan keraguan seperti itu. Nah, tetapi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan iman yang ada pada mereka lah mereka dapat melihat. Nah, seperti saya dan Anda, ya, seperti saya dan Anda, jadilah seperti kedua orang buta ini, hanya mendengar bahwa Yesus lewat lalu di situ, ya, mereka, ya, tidak mempedulikan yang lain, tidak mempedulikan harta benda, melainkan pada iman mereka bahwa Yesuslah sanggup membuatkan mereka melihat. Ya, ini sangat-sangat luar biasa, saudara-saudari. Ya, jadi kita melihat di sini apa bukti iman mereka. Mereka berdua tanpa ada ragu mengatakan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Ya, ya. Bagaimana mereka menempatkan Tuhan Yesus itu di dalam iman mereka? Ya, mereka beriman bahwa Yesus adalah Tuhan Anak Daud. Mereka beriman bahwa Yesus sanggup membuatkan mereka melihat. Dua hal yang sangat luar biasa, sangat-sangat sederhana, ya. Jadi dengan iman kedua orang buta ini, maka tergeraklah hati Yesus, ya, hati Yesus, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu mereka melihat dan mengikuti Dia. Jadi iman mereka membuatkan mata rohani mereka juga melihat, ya. Sama dengan saya dan Anda, iman dan mata rohani kita dapat melihat, ya, dengan iman kita, ya. Iman boleh membuatkan mata rohani kita melihat, ya. Jadi dengan imanlah kita dimampukan untuk membawakan pembebasan dan ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan dan sebagainya yang terjadi di muka bumi ini, ya. Jadi itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi ada dua hal yang menjadi renungan kita pada saat hari ini, yaitu yang pertama, janganlah kita berseru kepada Tuhan kalau kita, ya, belum beriman kepada Dia bahwa Dia adalah Anak Daud, ya. Kalau kita katakan, ya, saya mau berseru, tapi kalau kita tidak percaya, kita tidak beriman, bagaimana? Karena Yesus pasti menyatakan kepada saya dan Anda, jadilah, ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, apa yang terjadi kalau kita katakan Tuhan itu tidak menjawab doa kita? Bagaimana Dia menjawab? Dia menjawab, tetapi Dia terjadi kepada kita sesuai dengan iman kita, ya, sesuai dengan iman kita. Nah, yang kedua, Tuhan sudah menjawab permohonan kita, doa kita, maka tugas kita adalah memberitakan namanya di seluruh kehidupan kita, ya. Jadi itu tugas kita. Saya percaya saudara-saudari tahu akan tugas ini, ya. Jadi sebagai kesimpulannya untuk kita pada saat hari ini, karena itu jika kita mengalami keperluan secara jasmani maupun rohani, maka segeralah berseru kepada Yesus dengan iman, ya. Yesus pasti menolong kita berdasarkan iman yang kita miliki, iman yang sungguh-sungguh
akan membukakan mata rohani kita, agar kita boleh mempermuliakan namanya di sepanjang kehidupan kita, ya, dan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Jadi sampai disitulah firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, karena kesempatan yang ada bagi kami dapat belajar melalui contoh ataupun teladan kedua orang buta ini ya Tuhan. Tuhan, kami akui kami seringkali melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kami. Kami seringkali datang ke dalam tangan Engkau tanpa percaya ya Tuhan, tanpa beriman, tetapi kami maukan jawaban menurut keinginan kami, menurut kehendak kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap doa, setiap permohonan kami telah Engkau jawab. Tetapi seperti mana yang telah dikatakan bahwa jadilah itu menurut iman kepercayaan kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarilah kami untuk terus beriman dalam apapun juga keadaan, apapun juga situasi yang ada pada kami ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang satu-satunya yang boleh kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus menyerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan pada saat hari ini. Kuatkanlah iman kepercayaan mereka di dalam mereka menghadapi berbagai cabaran, tantangan, permasalahan yang mereka hadapi, baik masalah pribadi, keluarga, anak-anak, pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus mengangkat seluruh pribadi mereka untuk terus memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberkati mereka, menyertai mereka keluar masuknya mereka ya Bapa, dari tempat kerja mereka maupun dari rumah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka pelindungan, penaungan, jauhkanlah mereka daripada segala bahaya, sakit, penyakit yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi kami terus menikmati berkat penyertaan yang daripada Engkau Tuhan, berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami, sehingga seluruh keperluan kami mengalami kesehatan yang daripada Engkau Tuhan, dan kami terus mengalami berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga terus melawati bagi seluruh pribadi kami yang mengalami kelemahan tubuh pada saat hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus merasakan penyertaan Engkau Tuhan. Engkau berada bersama-sama dengan mereka, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka terus merasakan urapan kuasa kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi adik-adik kami yang bersekolah di rumah ya Tuhan. Biarlah Engkau juga terus memberikan mereka semangat ya Tuhan, kekuatan yang baru supaya mereka senantiasa mau terus belajar di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ya Bapa, Engkau juga terus menjadikan mereka anak yang baik kepada kedua ibu bapa mereka. Tuhan, berkati bagi seluruh jemaat Tuhan pada saat hari ini, daripada pekerjaan mereka lakukan ya Tuhan, pelayanan mereka ke depan, dan biarlah mereka terus mempermuliakan, meninggikan nama Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan inilah doa kami di nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.